Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudari sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita berada di 1 Syawal 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Nah, kemudian kita bertanya nih, kira-kira ibadah kita ini benar-benar diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ibadah kita diterima, kira-kira apa tandanya? Tanda bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bahas. Sebenarnya tidak ada dalil yang secara spesifik menyebutkan tanda ibadah Ramadan diterima adalah A, B, C, D, E disebutkan oleh Rasulullah, tidak ada. Tetapi secara zahir apa yang disebutkan oleh para ulama, dan ini berdasarkan keterangan periwayatan yang ada, kita bisa menyimpulkan. Para ulama mengatakan inna min jazail hasanati al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari perbuatan baik adalah perbuatan baik berikutnya. Artinya perbuatan baik itu mendatangkan perbuatan baik. Bahkan pepatah Arab mengatakan al-hasanatu taqul ya ukhti ya ukhti, was-sayyi'atu taqul ya ukhti ya ukhti. Kebaikan itu dia berbicara, wahai saudariku kemarilah, wahai saudariku kemarilah. Sebagaimana juga keburukan berbicara, wahai saudariku kemarilah, wahai saudariku kemarilah. Artinya ketika kebaikan itu dilakukan, dia akan mengundang kebaikan yang lainnya. Dan keburukan dilakukan, dia akan mengundang keburukan yang lainnya. Karena balasan dari kebaikan adalah setimpal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara sekalian Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertanya, kira-kira apa tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tandanya adalah ketika kita semangat melaksanakan ibadah selanjutnya. Kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, salat tarawih, baca Al-Quran, bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat, dan banyak ibadah lainnya. Maka ini harus kita rawat. Setelah Ramadan kita harus bisa menjaga ibadah kita. Nah, terutama di bulan Syawal, setidaknya kita ada amal nih yang jangan sampai kita tinggalkan. Dan ini bisa mengukur keberhasilan atau kegagalan kita selama bulan Ramadan. Apa itu? Ibadah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang ganjarannya Masya Allah, kalau kita melaksanakan ibadah di Ramadan kemudian digenapkan dengan 6 hari di bulan Syawal, kita bagaikan puasa 1 tahun penuh. Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Rawahu Tirmizi. Berdasarkan riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian menggenapkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia bagaikan puasa 1 tahun penuh. Nah, ini di bulan Syawal ada 6 hari yang jangan kita tinggalkan. Puasa 6 hari selama bulan Syawal, yang ini juga barangkali bisa tanda kalau ibadah kita diterima oleh Allah. Karena para ulama tadi mengatakan wa min jazail hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari perbuatan baik adalah perbuatan baik berikutnya. Barangkali balasan ibadah Ramadan kita ketika kita semangat melaksanakan ibadah di bulan Syawal. Puasa bisa dilakukan kapan saja selama bulan Syawal. Bisa berurutan mulai besok. Kalau hari ini kita tidak boleh berpuasa, 2 Syawal boleh berpuasa. Secara berurutan 2 Syawal sampai 7 Syawal silahkan, sebagaimana sebagian tradisi di masyarakat kita. Sehingga setelahnya ada namanya lebaran ketupat. Atau lengkah-lengkah, hari ini puasa, 2 hari lagi puasa, 3 hari lagi. Selama di bulan Syawal tidak masalah, yang penting 6 hari. Maka ini zaman kita tinggalkan. Karena apalagi puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala abwabil khair, maukah kalian aku tunjukkan pintu kebaikan? Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, bertanya. Tentu sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? As-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Maka puasa itu penting. Dia perisai yang bentengi kita dari maksiat, perisai yang menguatkan kita untuk taat. Maka semangat puasa Syawal ini harus kita jaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala penuhnya sangat cinta kepada orang yang berpuasa. Rasulullah SAW menyebutkan, wa may yazal, dalam hadis qudsi ya, wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah mengatakan melalui hadis qudsi,
tidaklah seorang hamba itu berupaya mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak amalan sunnah. Salah satunya puasa sunnah Syawal, hatta uhibbahu, sampai akhirnya aku mencintainya. Artinya ketika kita menjalankan banyak ibadah sunnah itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, mari kita semangat jaga ibadah yang telah kita bangun selama bulan Ramadan. Syawal 6 hari jangan kita tinggalkan. Semangat tetap berpuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.